Ayah, ibu, musuh telah binasa. Arwah kalian di surga. Semoga dapat tenang. Salam hormat untuk Dewa Perang. Bagaimana hasil penyelidikan? Semuanya sudah jelas. 6 tahun lalu, orang tuamu dibunuh. Meskipun tidak ada hubungannya dengan Xiao Chenglong, tetapi dia melakukannya untuk menguasai warisan orang tuamu. Dia merencanakan jebakan dan membuatmu di penjara. Hutang ini saatnya untuk diselesaikan. Ayo, pergi ke keluarga Xiao. Hari ini adalah hari perusahaan kita, Go Public. Yang hadir di sini. Bos besar Xiao, kau tahu ada kejadian besar apa hari ini? Kejadian besar apa? Hari ini ada tokoh penting yang datang ke kota kita. Aku sudah mendengarnya. Aku juga mengundang tokoh penting itu. Tidak mungkin. Suamiku, aku baru saja menerima kabar. Orang penting itu sudah setuju untuk hadir di pesta perayaan kita. Sedang dalam perjalanan, benar-benar Tuhan membantu keluarga Xiao kita. Kebangkitan keluarga Xiao harus dimulai dari Xiao Chen Yuan, masuk ke JE. Xiao Chen Yuan si lemah. Seharusnya sudah keluar dari Ye hari ini, kan? Tapi kalau dipikir-pikir, keluarga Xiao kita bisa seperti sekarang ini, karena Xiao Chen Yuan, itu prestasi pertamanya. Itu yang seharusnya dia lakukan. Dia hanyalah anjing peliharaan keluarga Xiao kita, seekor anjing. Kau masih berani datang. Mengapa aku tidak boleh datang? Kudengar perusahaan sudah go public. Xiao Chenglong, apakah kau bahagia? Keluarga Xiao membesarkanmu. Kau berniat jahat terhadap kakak iparmu. Kau ini bajingan. Hari ini masih berani datang ke sini. Kejadian 6 tahun lalu, sudah kuselidiki dengan jelas. Xiao Chenglong, kau benar-benar kakakku yang baik sekali. Chen Yuan. Kakak ipar, apa yang kau lakukan? Chen Yuan, kakak ipar sudah menyukaimu sejak lama. Kakak ipar, kau tidak boleh seperti ini. Suami. Xiao Chen Yuan itu benar-benar bajingan. Dia bahkan ingin, aku. Kakak iparnya, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kau bajingan. Serang dia. Mengapa kamu melakukan hal seperti ini? Xiao Chen Yuan, percobaan pemerkosaan. Karena kau sudah tahu, maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Kejadian 6 tahun lalu. Kau sudah menyelidikinya dengan jelas. Lalu bagaimana lagi? Sekarang kita di keluarga Xiao, yang sedang berada di puncak kejayaannya. Kedatanganmu hari ini, sudah diketahui semua orang. Artinya apa? Bukankah kau hanya menginginkan uang? Bisa. Silakan. Jilat bersih sepatuku. 1 juta di kartu ini adalah milikmu. Kau. Xiao Chenglong. Kejadian 6 tahun lalu, aku beri batas waktu kepadamu, 1 bulan. Berlutut, di depan makam orang tuaku untuk bertaubat. Ingat. Itu seluruh keluarga Xiao. Jika kau berani tidak datang, aku akan membinasakan keluarga Xiao. Xiao Chen Yuan, apakah kau ada di JY? Dipukul sampai bodoh. Keluarga Xiao sekarang, bukan lagi keluarga kecil seperti dulu. Kau seorang KJF, bermimpi ingin membinasakan keluarga Xiao. Kau terlalu angkuh. Aku tidak punya banyak kesabaran. Tentu saja, kau bisa mengumpulkan jaringan dan kekuatanmu untuk melawan saya. Komandan Naga, baru saja ada kabar. Istrimu, Nona Chen Xiu akan menikah lagi. Malam ini juga, apa? Siapkan mobil. Xiu, aku pulang. Kau kembali lagi untuk apa? Aku sudah lama melupakanmu. Xiu.
Peristiwa 6 tahun lalu, Xiao Chenglong yang telah menjebakku. Kau harus percaya padaku. Apakah kau dijebak orang? Sekarang, apa pentingnya lagi? Kau sudah dipenjara selama 6 tahun. Sekarang semuanya sudah berubah. Xiu, kau harus percaya padaku. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan memberimu masa depan yang indah. Masa depan. Dengan apa kau akan memberiku masa depan? Tenang saja. Yang hilang dulu, akan kuambil kembali semuanya. Sebulan lagi. Aku akan membinasakan keluarga Xiao. Kau tahu seberapa kuat mereka sekarang, Xiu? Aku sekarang, bukan lagi aku yang dulu. Hanya dengan satu kalimatku, cukup untuk menghancurkan keluarga Xiao. Tidak masuk akal. Perkataan bodohmu seperti itu, siapa yang akan percaya? Kau menganggapku orang bodoh? Aku tidak, aku serius. Suamiku. Aku tidak berharap dia adalah orang brengsek yang hanya berbicara omong kosong. Karena kau sudah kembali. Maka kau tetaplah suamiku. Secara nominal, aku tidak peduli dengan omongan orang luar. Aku percaya. Kau tidak bersalah. Aku janji padamu. Kita akan memulai semuanya dari awal. Aku pasti akan memberimu kebahagiaan. 6 tahun sudah, kau akhirnya kembali. Aku juga sangat merindukanmu. Chen Yuan. Hari ini kakek mengadakan pesta keluarga. Kau ikut denganku, ya? Cepat, silakan duduk. Chen Xiu. Hari ini kakek sudah membantumu menemukan keluarga yang baik untukmu menikah lagi. Bagaimana kau bisa membawanya kemari, Paman? Suamiku telah kembali. Aku tidak akan menikah lagi. Apa maksudmu? Dia itu penjahat. Kata-kata ayahanda, tidak kau pedulikan sama sekali. Berani melawan ayahanda. Kakek hanya menginginkan yang terbaik untukmu. Yang terbaik untukmu. Kau seharusnya mengerti, yang disebut menikah lagi itu, hanya alasan untuk menjualku, saja. Jika memang untuk kebaikanku, mengapa tidak pernah mempertimbangkannya? Perasaanku. Kau. Jianbin, cepat lihat. Di sekitar putri kita, yang mengikutinya, apakah dia Xiao Chen Yuan? Benar-benar dia sudah gila, apakah dia gila? Bagaimana dia bisa membawa bajingan ini ke pesta keluarga? Bu, ayah, aku pulang. Berani-beraninya kau pulang. Kau tahu tidak, karenamu, keluarga kita menerima banyak kecaman, terutama Xiu, 6 tahun ini, telah menderita banyak. Kau tahu? Ayah, aku tahu selama ini, Xiu telah banyak menderita. Kedepannya aku akan memperlakukannya dengan baik. Perlahan-lahan akan ku ganti rugi. Ganti rugi. Kau akan menggantinya dengan apa? Aku akan mengganti rugi semuanya untuknya. HMPH. Hanya pandai bicara saja. Nak. Apa kau bodoh? Bagaimana kau bisa membawa orang brengsek ini ke pesta keluarga? Kau ingin aku dan ayahmu malu di pesta keluarga? Memangnya iya, kalau kakekmu tahu. Kau masih bersama orang yang tidak bermoral ini. Bagaimana dia bisa memperkenalkanmu pada keluarga baik-baik? Papa, Mama, Chen Yuan sudah pulang. Aku tidak akan menikah lagi. Kau gila ya? Sekarang dia seorang LGF. Sama sekali tidak pantas untukmu. Pantas atau tidak? Dia tetaplah suamiku secara hukum. Lihat saja, sungguh anak perempuan yang durhaka. Sangat tidak terkendali. Jianbin, kita pulang saja. Banyak tamu di sini. Jangan sampai kita mempermalukan diri, ya? Silakan menikmati hidangannya, semuanya. Silakan menikmati hidangannya, ayah. Chen Xiu ini, benar-benar keterlaluan. Sampai tega membawa anak muda bermarga Xiao itu, Qi JF kemari. Dia sama sekali tidak memperhitungkanmu. Orang yang tidak tahu diuntung. Di pesta, aku tidak ingin marah. Kau pergi. Singkirkan tempat duduk keluarga bungsu. Untukku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian makanlah, silakan makan sesukamu. Maaf. Ya. 2 kursi ini. Kursi di sini. Apakah juga untuk kalian berdua? Kursi di sini. Apakah juga untuk kalian berdua? Kakak kedua. Lalu, pengaturan tempat duduk untuk jamuan makan malam keluarga kali ini. Apakah ada maksud tertentu? Tentu saja ada aturannya. Duduk di sini. Tapi itu ditentukan oleh kontribusi keluarga. Kurang dari 1 juta. Mau duduk di sini? Tapi kita baru saja duduk di sini. Baru saja itu baru saja. Sekarang adalah sekarang. Tadinya kakek hari ini akan memperkenalkan menantu yang baik untuk keluargamu. Siapa sangka? Kalian membawa Xiao Chen Yuan itu. LGF ini. Kemari. Benda yang memalukan. Cepat pergi. Tunggu sebentar.
Maaf, boleh saya bertanya, kontribusi keluarga sebesar 1 miliar, seharusnya duduk di meja mana? Kau ini anak kecil, duduklah di L, sampai kepalamu rusak, ya kan? Berani juga datang ke sini, berbicara seenaknya di sini. Selamat ya, Chen Jianbin. Kau mendapatkan menantu laki-laki yang kaya raya. Xiao Chen Yuan, keluarga juga ada di sini. Omong kosong apa yang kau katakan, aku benar-benar punya 1 miliar. Diam kau. Maaf. Membuat kalian semua menunggu lama. Aduh. Mantu kesayanganku, akhirnya pulang. Lihat. Semua orang sedang menunggumu. Xiao Shen. Baik-baik saja, kenapa pesawatnya terlambat, kakek? Kota Sukita, tetapi kedatangan tokoh penting. Seluruh bandara ditutup, lebih dari 8 jam. Siapa tokoh penting itu? Dia yang legendaris, Panglima Naga Perbatasan Utara. Xiao Shen, silakan. Duduk. Aku dan dia, sudah saling kenal sebelumnya. Tidak menyangka, kali ini dia datang ke Suzhou. Lain kali kalau ada kesempatan, aku akan menyapanya. Memang pantas menjadi menantu kesayanganku. Bahkan orang penting seperti itu, pun dikenalnya. Xiao Shen ya, memang masa depannya cerah. Ini, barulah menantu keluarga Chen kita. Aduh, Siyu. Berprestasi sekali, hanya kamu yang menganggap sampah ini sebagai harta. Ayah, jangan bicara lagi, aku tidak suka membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak akan membandingkan diri kita dengannya. Orang seperti itu, demi gengsi, apa saja bisa dia ucapkan. Maksudmu apa? Kau bilang kau kenal guru naga Beijiang. Lalu mengapa aku tidak mengenalmu? Bagaimana, maksud perkataanmu itu? Kau ini komandan naga Beijiang? Ya, benar. Saya memang komandan naga Beijiang. Bukankah ini sekretaris Wu? Bagaimana Anda bisa datang? Beliau ini adalah... Kakek, izinkan saya memperkenalkan beliau. Beliau ini adalah sekretaris, kepala daerah kita, Wu Xiaoliang, sekretaris Wu. Halo. Benar-benar, tamu terhormat telah datang. Cepat, siapkan tempat duduk untuk sekretaris Wu. Kursi tidak perlu. Atas perintah Panglima Feng, saya khusus mengantarkan 10 undangan makan malam untuk keluarga Chen. Ah, ini. Saya bukannya hanya membeli 2 undangan, kan? Xiao Shen, benar-benar menantu keluarga Chen kita, yang hebat sekali. Satu panggilan telepon, langsung membuat sekretaris pejabat utama, mengantar 10 undangan. Ah, itu, kakek. Kuota untuk jamuan makan malam, jumlahnya juga tidak terlalu banyak, asal 10 undangan VIP sudah datang, sudah cukup hebat. Kakek, izinkan saya menghormati Anda dengan 1 gelas. Kakek, 10 undangan ini. Silakan Bapak yang membagikannya. Baik, baik, keluarga kita, semua mendapat bagian. Pergi dan menambah wawasan. Baik, terima kasih, kepala keluarga. Jianbin, kali ini, tidak ada bagian untuk keluargamu. Undangan ini, kenapa tidak ada keluarga kami? Kalian punya hak apa? Untuk mendapatkan undangan, kalian semua sudah memberikan kontribusi apa kepada keluarga? Benar sekali, bermimpi yang indah. Kau ini sampah. Masih ingin undangannya? Sumbangan. Undangan-undangan ini adalah karena melihat mukaku, baru dikirim. Harus sedikit punya malu, kan? Undangan ini jelas-jelas untuk menantu kami. Jiang Shen mendapatkannya melalui koneksi. Kau ini siapa? Berani-beraninya merebut jasa saya, Chen Jianbin. Kau ini menantu bodoh, jangan bawa dia lagi mulai sekarang. Aku tidak bisa kehilangan muka. Diam. Kau pergi denganku. Xiao Chen Yuan, bisakah kau jangan membuatku malu lagi? Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Siyu. Apakah kau ingin ikut pesta malam ini? Siapa yang tidak mau? Apakah kau melihat tatapan mama dan papa? Tapi aku ingin pergi. Tapi bagaimana lagi? Kau bisa mendapatkannya? Aku bisa. Cukup. Xiao Chen Yuan, kau benar-benar membuatku kecewa. Siyu. Percayalah padaku sekali lagi. Kemarin kau sudah berjanji pada kakek, dengan berbesar hati, bahwa kau pasti akan menghadiri pesta. Sekarang bagaimana caranya kau bisa hadir? Waktunya sudah tiba. Siyu. Panggil ayah dan ibu. Ayo. Kalian benar-benar berani datang ya. Undangan kalian mana?
Keluarkan dan tunjukkan. Lagi pula akhir-akhir ini, sangat mudah membeli barang palsu. Jangan disembunyikan. Tempat mewah seperti ini. Orang bodoh dan anjing. Dilarang masuk. Jian Bin. Di mana undangan kalian? Keluarkan. Ayah. Bagaimana? Kata-kataku sudah tidak mempan lagi. Keluarkan undangan kalian. Sekarang juga. Ayah, aku tidak punya undangan. Itu. Karena Xiao Chen Yuan yang membawa kami ke sini. Keluarga Chen kami, bagaimana kau bisa menjadi orang bodoh seperti ini, tanpa undangan? Mau ikut pesta? Kuberitahu kau, seumur hidup kalian, tidak akan pernah bisa masuk, ayah. Ayo masuk sekarang, jangan biarkan mereka memiliki keluarga, itu telah mempengaruhi suasana hati kita. Ayo pergi kakek. Halo. Anda pernah didiskualifikasi, dilarang masuk. Kalian sudah didiskualifikasi, dilarang masuk. Apa? Tidak mungkin. Apakah kamu salah lihat? Ini kan, Sekretaris Jenderal Wu, undangan yang dikirim sendiri. Ku nasihati kau, segera izinkan aku masuk. Jika tidak, kau akan menanggung konsekuensinya. Kau tidak mengerti bahasa manusia. Tadi aku, sudah kukatakan padamu. Dilarang masuk. Kau benar-benar memaksaku untuk bertindak. Aku ini teman, atasan kalian. Berani kau coba sentuh aku? Pergi. Benar juga yang kau katakan, mereka juga tidak bisa masuk. Sekarang giliran kita masuk. Kau tidak takut, kamu? Bahkan Jiang Shen pun tidak bisa masuk. Kita bisa masuk. Benar, kita bahkan tidak punya undangan. Bukankah kau bilang? Bagaimana kita tahu kalau tidak mencoba? Ayo pergi. Tuan Komandan, meskipun mereka adalah keluarga Chen, tetapi mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Ya, Tuan Komandan, dia dan keluarga Chen kita tidak ada hubungannya. Tapi tolong sekali, jangan sampai marah kepada keluarga Chen kami. Tuan Xiao, Nona Chen, kalian berempat adalah tamu yang paling terhormat. Tidak perlu undangan, silakan masuk. Dia. Mereka benar-benar masuk. Ini. Orang bodoh dan anjing, kalian tidak boleh masuk. Kau. Pergi. Ini bukan Chen Xiu, Nona Chen, bukan, bagaimana kau berani ikut pesta seperti ini? Ini suamimu. Dari KJF itu, ya, kau harus menjaganya baik-baik. Jangan membuat malu di sini, dan menyinggung tokoh penting lagi. Lalu dia, dipenjara selama 20-30 tahun. Sawahmu ini, jangan sampai kering. Xiu, siapa orang bodoh itu tadi? Tidak apa-apa, mari kita lanjutkan perjalanan. Kapten Liu, mereka itu. Tuan Lin, ini adalah penjahat yang kau bicarakan, benar. Dialah itu, dia baru saja keluar dari penjara. Bagaimana dia bisa berhak mengikuti pesta ini? Tujuan kedatangannya tidak murni. Kapten Liu, kau bilang pesta sebesar ini. Kalau terjadi sesuatu, Kapten Liu, bisakah kau bertanggung jawab? Tolong tunjukkan undangan kalian. Cepat keluarkan undangannya. Kami tidak punya undangan. Cepat keluarkan undangannya. Kami tidak punya undangan. Kapten Liu, dengar tidak, mereka pasti punya masalah. Tangkap semua. Berhenti. Kami masuk dari pintu utama, dengan terang-terangan. Dengan dasar apa, kalian mengatakan kami bermasalah? Tidak mungkin. Semua orang yang datang ke sini, harus memiliki surat undangan. Bahkan jika itu Komandan Naga, jika dia datang sendiri, dia juga harus menunjukkan surat undangan. Bawa mereka semua pergi. Siapa yang memberitahumu, tanpa undangan, kamu tidak boleh masuk? Tidak apa-apa. Tanyakan pada atasanmu. Xiao Chen Yuan tidak punya undangan, apakah dia boleh masuk? Orang ini, otaknya rusak ya? Mengira dirinya siapa? Kalau begitu, aku ingin bertanya, apakah kau mengenaliku? Aku mengerti. Bagaimana, Kapten Liu, apakah itu Komandan Naga? Suruh kau cincang dia, seret keluar dan beri dia pada anjing. Bagaimana, Kapten Liu, apakah itu Komandan Naga? Suruh kau cincang dia, seret keluar dan beri dia pada anjing. Kapten Liu. Kenapa? Kau bajingan.
Nona Chen dan rombongan adalah tamu kehormatan pesta ini. Kau berani sekali memanfaatkan aku untuk balas dendam pribadi. Panggil orang, seret dia keluar, Kapten Liu. Tuan Xiao, Nona Chen. Mohon maaf atas segala kesalahan, semoga Anda memakluminya. Chen Yuan. Ada apa sebenarnya ini? Sangat sederhana, kami masuk secara legal, tidak ada masalah, lalu mengapa Lin ke dia? Lin ke memanfaatkan orang lain untuk balas dendam pribadi, mengganggu ketertiban pesta. Jika Komandan Naga mengetahuinya, siapa yang mampu menanggungnya? Mari kita pergi. Jian Bin, lihat, setiap orang membawa hadiah. Hanya kita yang tidak membawa hadiah. Ini tidak baik, kan, Papa, Mama? Siyu, kalian tidak perlu khawatir. Mungkin Long Suai, aku tidak suka memberi hadiah. Set ini, sukai atau tidak sukai. Tapi ini, adalah sopan santun yang paling mendasar. Apakah kalian melihatnya? Masih ada orang yang tidak membawa hadiah. Mereka ini tidak mengerti aturannya. Atau bahkan sama sekali tidak menganggap Dragon Commander. Serius? Perkenalkan. Saya. Dengan kode nama King Yu, bertugas di distrik timur. Dengan pangkat Dewa Perang tingkat 1, penjaga naga pertama Dragon Commander. Jenderal naga ini, terlalu menakutkan. Para penjaga naga wanita itu adalah Dewa Perang tingkat atas. Kita seharusnya membawa sedikit hadiah, kalau mereka menganggap kita tidak menghormati mereka. Bagaimana ini? Jenderal King Yu, kapan Jenderal Naga akan tiba? Jenderal Naga sebenarnya sudah tiba di tempat acara. Hanya saja dia orangnya rendah hati. Jadi mari kita jangan membuat keributan. Resepsi malam ini akan saya pimpin. Apakah kalian punya pertanyaan? Bisa bertanya kepada saya. Kalian tidak perlu mencari lagi. Setiap perkataan dan perbuatan kalian, Komandan Naga selalu memperhatikannya. Bukankah ini jelas merupakan sebuah isyarat? Sen Wanshan dari Su City mengirimkan hadiah kepada Komandan Naga, sepasang mutiara malam, dari kamar dagang Changqing Suzhou untuk Jenderal Naga Beijiang, 2 batang ginseng salju berusia seabad. Apa maksud kalian? Ini adalah penghinaan terhadap Jenderal Naga. Tidak ada apa-apa. Penjaga naga giok, tenanglah, kami tahu kami salah. Tadi, siapa saja yang tidak memberikan hadiah? Ayah, cepat angkat tangan, ada kabar baik. Siyu, percaya padaku, cepat angkat tanganmu, tidak berani. Cepat. Angkat lebih tinggi. Bagus. Hanya kalian berdua di seluruh ruangan ini, yang benar-benar menghormati Komandan Naga. Aku ingat kalian, percayalah semua ini. Komandan Naga juga melihat semuanya. Ya Tuhan. Tidak menyangka semua ini, benar-benar nyata. Kalian semua yang minum bersamaku malam ini, itu semua, orang-orang penting dari berbagai bidang. Kau sombong sekali. Ya, itu semua karena cahaya putri kita. Putri kita, ya, beruntung sekali. Bu, semua ini, semua berkat Chen Yuan. Dialah yang menebak bahwa Komandan Naga tidak suka menerima hadiah, dan dialah yang menyuruhku mengangkat tangan. Kalau tidak, aku tidak berani. Benar-benar, memang, seandainya bukan karena dia, kita malam ini bisa ikut pesta makan malam. Bahkan aku tidak berani memikirkannya. Papa, Mama, jangan bicara seperti itu. Hanya keberuntungan semata. Halo, Papa, besok, kau dan Siyu tidak perlu datang ke kantor. Kalian ini sangat mengecewakan saya. Kau dan Siyu tidak perlu lagi datang ke kantor. Kalian ini sangat mengecewakan saya. Ayah, aku masih cabang perusahaan kalian berhutang kepada perusahaan induk 2 juta dalam dana operasional. Jika dalam waktu dekat tidak dibayar, perusahaan induk akan mengambil kembali hak operasional kalian. Kalian urus saja. Ayahnya. Chen Yuan, bagaimana ini? Kakek akan menarik cabang perusahaan itu. Jangan panik, ada aku. Aku akan membuat mereka menyesal.
King Yu, pergi dan atur semuanya untukku. Kita seperti ini, menindas keluarga anak ketiga. Apakah akan terjadi sesuatu? Xiao Chen Yuan itu, apakah dia punya latar belakang? Kakek, jangan khawatir. Aku sudah lama menyelidikinya. Xiao Chen Yuan ini tidak memiliki latar belakang apapun. Yang lebih lucu lagi adalah, kemarin malam, mereka di pesta, bahkan berpikir mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan biaya. Sungguh memalukan. Komandan Naga berkata, tidak suka menerima hadiah, hanya keluarga mereka yang menganggap serius perkataan itu. Berani-beraninya mereka melukai harga diriku. Jika tidak mengambil alih perusahaan, dia tidak akan tahu keluarga Chen, siapa yang sebenarnya berkuasa. Benar. Mereka semua adalah anak yang tidak tahu berterima kasih. Berani-beraninya mereka melanggar perkataan kakek. Mereka sangat berani dan semena-mena. Xiao Shen ya, kedepannya keluarga Chen kita akan bergantung padamu. Oh iya, besok. Ada proyek di sebelah barat kota yang akan dilelang. Keluarga kita sudah mengirimkan dokumennya, tetapi tidak memenuhi syarat untuk terpilih. Kau punya banyak koneksi. Proyek ini tergantung padamu. Tenang saja, kakek, serahkan padaku. Mengundang khusus keluarga Chen kita ikut serta dalam lelang proyek. Baik, baik, baik. Mereka mengundang khusus keluarga kita, ikut serta dalam lelang proyek. Baik, baik, baik. Maka kami pasti akan tiba tepat waktu. Ayah, keluarga kita sudah memenuhi syarat untuk lelang. Cepat. Kita sebelumnya, siapa yang bertanggung jawab untuk lelang proyek ini? Ayah, itu Chen Xiu. Dia telah membuat rencana detail. Tapi dengan kemampuannya, bagaimana dia bisa ikut lelang? Chen Xiu memiliki rencana detail. Kalau begitu, setelah mendapatkan rencana itu, bukankah kita bisa ikut serta dalam penawaran proyek? Suamimu, Chen Li, di mana? Suruh dia cepat mengambilnya. Rencana proyeknya harus dikembalikan. Kau datang untuk apa? Tidak menyangka masih ada orang tinggal di rumah sekecil ini. Apakah luasnya 100 meter persegi? Kau datang ke sini untuk apa? Kakek menyuruhku mengambil rencana proyek di sebelah barat kota. Ada yang mengundang kita untuk ikut lelang. Tidak bisa. Proposalnya saya yang buat. Kalian mau ikut lelang, lakukan sendiri saja. Apalagi, saya sudah dipecat. Tidak mau, ya, baiklah baiklah, sangat baik. Katakan pada kakek. Xiu, ada apa denganmu? Rencana bisnisnya tidak mau diserahkan. Kakekmu ini, omongannya sudah tidak didengar lagi. Kakek, karena kau sudah memecatku, mengapa masih menyimpan rencana kerjaku? Aku tidak terima. Baiklah, jika kau tidak menyerahkan rencana kerjamu, aku akan mengusir kalian dari rumah ini. Mulai sekarang, kalian bukan lagi orang-orang keluarga Chen. Rencana bisnisnya ada padaku. Kuberikan padamu. Baru begitu. Tidak bisa, Xiu, jangan pergi. Kau dengan hak apa menyerahkan proposalku? Kau tahu tidak, itu adalah hasil kerja kerasku. Selama 1 tahun penuh, kau dengan hak apa memutuskan untukku? Bagaimana kamu bisa selemah ini? Xiu, kau harus percaya padaku. Kakek pasti akan datang untuk menjemputmu. Bagaimana mungkin? Xiu, kapan aku memuaskanmu? Tuan He, Tuan Wang juga ada. Chen Li, kita berdua harus sangat berhati-hati. Jangan sampai menyinggung mereka. Ini semua orang-orang hebat ya. Baik. Silakan masuk. Kepala Wang. Keluarga Chen. Betul. Kepala Wang. Ini adalah kami. Proposal proyek. Silakan periksa. Mengapa Nona Chen Xiu tidak datang? Sejujurnya, Chen Xiu sekarang tidak termasuk dalam kelompok Chen kami. Namun proyek ini, sekarang ini kami yang bertanggung jawab. Tenang saja, soal ini sudah dipecat. Baiklah. Kalian juga kembali saja. Keluarga Chen tidak berhak untuk bersaing dalam pengembangan proyek ini. Itu, Direktur Wang. Kenapa ya? Sejujurnya saya akan memberitahu kalian, proyek ini
Di internal kami sudah, sementara diputuskan untuk Nona Chen Xiu dari perusahaan Huating. Karena Nona Chen sudah dipecat, maka kita hanya bisa memilih pilihan lain, Direktur Wang. Meskipun Chen Xiu dipecat, tetapi perusahaan Huating sudah kita ambil alih. Karena kau sudah memilih Huating, berarti kau sudah memilih kami. Ini beberapa dokumen pengalihan kepemilikan, lihatlah. Kau ini tidak mengerti bahasa manusia? Ya, yang kami inginkan adalah Chen Xiu. Ke sini. Proyek ini, hanya kami berikan izin kepada Chen Xiu. Direktur Wang. Perempuan Chen Xiu itu, akhirnya dia melakukan apa? Proyek sebesar ini, diberikan kepadanya. Tidak heran keluarga Chen tiba-tiba, aku menerima telepon tentang proyek tender. Ternyata semua karena Chen Xiu. Pergi, pulanglah dulu. Apa? Harus. Chen Xiu yang harus pergi. Ya, sebenarnya proyek ini dari perusahaan Huating, tapi harus Chen Xiu sendiri yang membicarakannya. Orang lain tidak boleh. Dan pihak sana juga mengatakan, sebelum jam 8 pagi besok, harus bertemu Chen Xiu. Akan segera mengganti orangnya. Kalau begitu, cepatlah cari Chen Xiu. Kembalikan jabatan asalnya dulu. Dapatkan dulu proyek ini, baru kita bicara yang lain. Baik. Sudah dimatikan. Siapa di antara kalian yang punya nomor telepon Xiao Chen Yuan? Dia pasti bersama Chen Xiu saat ini. Bagaimana kami bisa tahu itu? Kalau begitu, carilah cara. Sebelum besok pagi, pastikan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika proyek ini berhasil kita dapatkan, keluarga kita, keluarga Chen, harta kekayaannya akan meningkat 10 kali lipat. Lebih dari cukup. Sudah mengerti, kakek? Pergi, pergi, pergi. Kakek. Kita akan, seluruh kota sudah kami geledah, tetapi tidak ditemukan. Chen Xiu, jangan-jangan dia sudah kabur? Kakek. Semua ini idemu. Mengambil alih perusahaan orang lain untuk apa? Sekarang, tidak bisa menemukan Chen Xiu. Kita setidaknya kehilangan 10 miliar. Ayah, bagaimana aku tahu Chen Xiu ini kunci utamanya? Jika urusan ini gagal, perusahaanmu juga jangan harap bisa bertahan. Kau ini orang yang tidak becus, orang yang hanya menyusahkan. Ayah, jangan khawatir dulu, ayah, mungkin baterainya habis. Kita tunggu saja, kau kira aku bodoh? Halo, nomor yang Anda tuju, tidak bisa tersambung. Dan juga mati. Kau, ayah, aku akan coba lagi. Chen Yongsheng. Menelepon selarut ini. Kau sakit kepala ya? Apakah Xiu ada? Suruh dia mengangkat teleponnya. Katakan padanya saja. Aku ada urusan dengannya. Xiu tidak bisa menerima telepon. Ada urusan apa? Katakan padaku saja. Lihat yang sebelumnya. Kami telah mengambil alih Huating. Dan kami telah memberhentikannya sementara. Itu adalah kesalahpahaman. Sekarang, kami telah membuat keputusan. Kami ingin dia kembali. Huating. Dan melanjutkan kepemimpinannya. Aku akan kembali bekerja. Tidak perlu. Xiu sudah mendapatkan pekerjaan baru. Tidak perlu. Halo, halo. Barang tak berguna ini, berani memutus teleponku. Benda yang tidak berguna. Serang lagi. Aku pukul, aku pukul. Chen Yuan, sebelumnya kami tahu bahwa kami tidak baik padamu. Katakan padaku, di mana kalian tinggal, kami akan menjemputmu sendiri. Kalian sedang bermain, mereka memperlakukan Xiu sebagai alat. Asalkan Xiu kembali. Kalian bisa mengajukan syarat apa saja. Baik, membiarkan Xiu kembali boleh, tapi harus kakek yang datang sendiri untuk menjemputnya. Itu. Ayah, harus membuatmu menjemputku sendiri. Apa? Membuatku dijemput sendiri? Tidak mungkin. Kau gila? Kau berani menyuruh kakek menjemputku sendiri? Atau, kita saja, kembali sendiri saja, jangan buru-buru. Kakek setuju untuk menjemput. Beri aku alamatnya. See you.
Naik mobil saja, kakek akan menjemputmu. See you. Taman Ekologi Chengxi. Masalah proyek lelang itu. Semuanya kau yang bertanggung jawab. Sekarang, kesempatannya datang. Kakek percaya padamu. Bisa mendapatkannya, keluarga Chen kita. Semua bergantung padamu. Oh iya, tentang kejadian sebelumnya itu, kakek meminta maaf padamu. Kau harus mengutamakan kepentingan bersama, iya. Kakek, jangan khawatir, aku pasti akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk memenangkan proyek ini. Baik, 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 mari naik mobil. Nona Chen, kalian sudah datang, silakan duduk. Duduk. Nona Chen, Anda dan tuan ini, mau minum apa? Saya teh, untuknya secangkir kopi. Secangkir teh, secangkir kopi, cepat. Terima kasih, Nona Chen. Selamat pagi, Kepala Wang, nama saya Chen Xiu, ini proposal saya, mohon dilihat. Kemampuan Nona Chen, sudah kami saksikan sendiri. Rencana ini tidak perlu dilihat, kami percaya pada kemampuanmu. Rencana ini tidak perlu dilihat, kami percaya pada kemampuanmu. Lihatlah dengan seksama. Benar saja, kami tidak salah. Proposal Nona Chen ini sempurna. Kami beri nilai 95. Artinya, pilih kami. Tentu saja, kami totalnya menerima 33 dokumen lelang. Dokumen Nona Chen, nilai tertinggi. Kami telah menyelidiki kemampuan perusahaan Huating, sangat mampu. Bagus sekali. Terima kasih. Sama-sama, wajib saya lakukan. Ayo pergi. See you. Bagaimana urusanmu? Kakek sudah lulus seleksi awal, nilai saya tertinggi, 95. Sekarang proyek ini sudah diputuskan, akan saya tangani pengembangannya. Sekarang hanya perlu menyelesaikan prosedur terakhir saja. Bagus. See you. Kau adalah kebanggaan kakek, kau tahu. Kau ya, adalah pahlawan besar keluarga Chen kita. Ikuti saja prosedurnya, jadi artinya, 3 hari lagi. Cukup menandatangani kontrak. See you. Hari ini. Kau benar-benar telah bekerja keras. Aku ya, mengutus orang, untuk mengantar kalian pulang. Istirahatlah dengan baik, ya? Baik, kakek. Kakek. Kau benar-benar siap, untuk proyek 10 miliar ini. Serahkan sepenuhnya, pada Chen Xiu untuk bertanggung jawab. Aku takut Xiao Chen Yuan itu, berambisi besar, akhirnya. Proyek ini tidak akan ada hubungannya sama sekali dengan kita. Sekarang, proyek ini sudah pasti menjadi milik kita. Tinggal 3 hari lagi, menandatangani kontrak saja. Sekarang, nilai Chen Xiu sudah habis. Proyek 10 miliar ini, kuberikan padanya, memang benar-benar pemborosan sumber daya. Jadi, 3 hari kemudian, kau dan Chen Li pergi untuk menandatangani kontrak. Nanti, aku akan memberi Xiu jabatan kosong, itu sudah cukup. Makanya dikatakan, pengalaman memang tak tergantikan. Kakek, strategi kakek ini luar biasa. Kalian benar-benar mendapatkannya, proyek miliaran itu. Tapi, jauh lebih besar daripada perusahaan Chen Jiaqiang, terlalu banyak. Bagaimana mungkin proyek ini jatuh ke tangan kita? Iya. Kenapa harus? Aku yang harus menandatanganinya. Chen Yuan, apakah kau telah melakukan sesuatu? Kenapa semua yang kau katakan menjadi kenyataan? Xiu, apakah kau lupa saat kita hadir di pesta itu? Apa kata pengawal naga giok? Ternyata, maksud pengawal naga giok adalah orang penting memang, sepatah kata pun berharga. Aku kira saat itu, pasukan pengawal giok hijau hanya omong kosong saja. Keluarga kita kali ini, akhirnya berhasil. Kyuju, segera masak 1 meja hidangan, kita sekeluarga, akan merayakannya dengan baik. Baik,
Baik, baik, aku akan memasak sekarang. Kalian duduk saja. Jangan terburu-buru untuk pergi bekerja. Tetaplah di sisiku. Baik, kalau begitu aku akan membantumu. Chen Yuan sudah selesai, kita harus berangkat. Sebentar lagi. Kakek ada apa? Aku akan segera berangkat. Kontraknya sudah ditandatangani. Kau tidak perlu pergi. Xiao Shen dan Chen Li sudah mewakilimu. Urusan proyeknya. Kau tidak perlu mengurusnya. Tenang saja kau, bekerja di Huating saja. Ada apa? Kakek berkata. Urusan Xiang Zi tidak ada hubungannya denganku. Sudah ada perwakilan yang sudah menandatangani untukku. Si rubah tua ini, rencananya sungguh cerdik. Siyu, tenanglah. Proyek ini adalah milikmu, tidak ada yang bisa merebutnya. Rencana ini tidak perlu dilihat, kami percaya pada kemampuanmu. Lihatlah dengan saksama. Benar saja, kami tidak salah menilai. Proposal Nona Chen ini sangat sempurna, kami beri nilai 95. Artinya, memilih kita, tentu saja. Kita totalnya menerima 33 dokumen lelang. Dokumen Nona Chen memiliki nilai tertinggi. Kami telah menyelidiki kemampuan perusahaan Huating, benar-benar mampu. Bagus sekali. Terima kasih. Sama-sama, wajib saya lakukan. Ayo pergi. See you. Bagaimana kabar pekerjaannya? Kakek sudah menyetujui pemilihan awal. Nilai saya yang tertinggi, 95. Sekarang proyek ini sudah diputuskan. Saya yang akan bertanggung jawab atas pengembangannya. Sekarang hanya perlu. Sudah cukup, baiklah. See you. Kau adalah kebanggaan kakek, Lo. Kau ini adalah pahlawan besar keluarga Chen kita. Ikuti saja prosedurnya. Jadi artinya, 3 hari lagi. Cukup menandatangani kontrak. See you. Hari ini, kau sudah bekerja keras. Saya akan mengirim orang untuk mengantar kalian pulang. Istirahat yang cukup, ya? Baiklah, kakek. Kakek. Kau benar-benar siap menyerahkan proyek 10 miliar ini sepenuhnya kepada Chen Xiu untuk diurus? Aku takut pada Xiao Chen Yuan, niatnya jahat. Pada akhirnya, proyek ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Sekarang, proyek ini sudah pasti milik kita. Tinggal 3 hari lagi. Cukup menandatangani kontrak. Sekarang, nilai Chen Xiu sudah habis. Proyek 10 miliar ini, serahkan padanya. Memang benar, pemborosan sumber daya. Seperti ini, 3 hari kemudian, kau dan Chen Li pergi menandatangani kontrak. Saat itu, aku beri Xiu jabatan kosong. Itu saja. Patut dikatakan, pengalaman memang mengalahkan segalanya. Kakek, strategi Anda ini hebat sekali. Kenapa kalian, Nona Chen Xiu, begini? Xiu, ada beberapa hal lain yang mendesak, jadi dia menugaskan kami untuk datang menandatangani. Kepala uang, hasil lelang, sudah diumumkan, ditetapkan untuk perusahaan kita. Siapa yang akan menandatangani ini? Bukankah sama saja? Kalau begitu, kau menandatangani atas nama dia, atau atas nama kalian? Direktur uang, Anda mungkin kurang memahami. Grup Chen kami memang memiliki banyak cabang. Tetapi Tuan Chen adalah ketuanya. Beliau memiliki semua saham pengendali mutlak dari semua cabang. Jadi, proyek kali ini cukup tanda tangan nama kakek Chen. Sudah selesai. Tentu saja, ini juga sudah disetujui Xiu. Yang kami tunjuk adalah Chen Xiu. Siapa kakek Chen? Saya tidak kenal. Tapi, karena kau bilang, Nona Chen Xiu setuju, maka aku akan menelepon dan menanyakannya. Selama dia setuju, maka aku juga tidak keberatan. Halo, Nona Chen, apakah Anda mengizinkan orang lain untuk mewakili Anda datang menandatangani kontrak, dan harus menandatangani dengan nama Tuan Chen? Saya. Siapa yang setuju? Ada apa sebenarnya? Mereka bahkan tidak menelepon. Tidak ada satupun yang dipukul. Paling tidak, proyek ini tidak akan kami ambil. Siapapun yang mau mengerjakan, silakan. Kuberitahu kalian, proyek ini
harus diselesaikan oleh Nona Chen Xiu. Untuk menyelesaikannya, tidak ada seorang pun yang bisa menggantikannya. Saya lihat kalian berdua tidak mengindahkan perkataan saya sama sekali. Direktur Ren, tenanglah. Kami sama sekali tidak bermaksud seperti itu, tapi kami juga tidak berani. Saya akan memberi kalian kesempatan terakhir, pukul 3 siang. Bawalah Nona Chen Xiu. Jika tidak bisa, saya akan segera mengganti orang. Kau hanyalah baru saja keluar dari JE, seorang pria F. Kau dan Xiu di masa depan. Perbedaannya hanya akan semakin besar. Kau bermalas-malasan sepanjang hari, bahkan pekerjaan yang layak pun tidak ada. Apa kau pantas untuk putriku? Lagi pula, kalau kamu nanti menjadi suami Xiu, maka Xiu, dia akan sangat malu. Kami akan mencari kesempatan yang tepat untuk membicarakannya dengan Xiu. Biar kalian bercerai, seperti itu baik untukmu dan Xiu. Itu semua akan baik-baik saja. Papa Mama, kalian ini sedang mengkhianati kebaikan kami. Apa maksudnya mengkhianati kebaikan kami? Kau benar-benar berpikir, proyek ini, kamu yang berhasil dapatkan. Kau hanya ikut campur, sedikit saja, benar kan? Proyek ini berhasil didapatkan, sepenuhnya karena kemampuan Xiu kita. Iya. Singkatnya, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Mengerti? Kalian tenang saja, aku sudah bersumpah. Aku akan membuat Xiu menjadi wanita terbahagia di dunia ini. Dengan apa kau akan memberikan kebahagiaan pada Xiu? Sekarang kau bahkan tidak punya satu pun rumah. Kalau dulu, kau masih punya sebuah villa, aku mungkin percaya. Tapi sekarang, kau sudah tidak punya apa-apa, bangkrut. Masih tinggal di rumah kami. Kau tidak malu? Benar-benar. Kau sebaiknya mengungsi beberapa hari saja. Benar, aku tidak ingin bertemu denganmu. Benar-benar. Xiu akhir-akhir ini sangat sibuk bekerja. Kau ada di dekatnya. Dia mudah terganggu. Pergilah. Karena kalian tidak ingin bertemu denganku. Kalau begitu aku akan pindah dulu. Komandan Long, silakan. Jianbin, kurasa aku melihat Xiao Chen Yuan naik mobil mewah. Memang mobil mewah. Orang yang mampu naik mobil mewah seperti ini, pasti orang-orang berpengaruh di daerahnya. Aku hanya merasa, punggungnya sedikit mirip dia saja. Kalau dipikir-pikir juga, Xiao Chen Yuan, bagaimana mungkin dia bisa naik mobil mewah seperti ini? Xiao Chen Yuan, bagaimana mungkin dia bisa naik mobil mewah seperti ini? Chen Yuan. Papa, Mama, Chen Yuan, Xiu sudah pulang. Duduk, cepat duduk. Mungkin dia pergi mencari pekerjaan. Kalau begitu sekarang aku akan menghubunginya. Telepon saja. Xiu. Fokuskan pada pekerjaanmu. Dari pihak Xiao Chen Yuan, kau harus meredamnya sedikit. Aku dan ibumu sudah mengatakannya. Mulai sekarang biarkan dia jarang datang ke rumah kita. Xiu. Identitasmu sekarang sudah berbeda. Kau kelak akan menjadi orang besar. Tidak boleh membiarkan Xiao Chen Yuan menjadi batu sandungan dalam perjalanan hidupmu. Tahukah kalian? Papa, Mama, kalian mengatakan hal ini masih punya hati nurani. Awalnya kalau bukan Xiao Chen Yuan yang memberikan kepada kami undangan pesta, kami bahkan belum punya kesempatan mendapatkan proyek ini. Memang, dia memang berperan. Tapi pada akhirnya yang mereka lihat adalah kamu. Mereka melihat kemampuanmu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Paham? Chen Yuan akan membantuku. Kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Anakku yang bodoh. Kau bilang kau memelihara orang yang hanya makan enak, apa gunanya? Sekarang dia sudah tidak pantas untukmu. Kau ingin bersama dengannya, bisa juga. Status dan kedudukannya harus sama seperti kamu. Kami baru akan menyetujuinya. Aku tidak peduli apa katamu. Sekarang juga aku mau mencari dia kembali. Kau memang ada di sini. Kau masih ingat? 6 tahun lalu aku di sini, melamarmu. Tentu saja ingat, momen itu, seumur hidupku, tidak akan pernah kulupakan. Apakah Papa dan Mama, aku telah mengatakan beberapa hal yang kurang enak didengar. Kata-kata mereka, jangan kau pikirkan. Aku percaya padamu, kau hanya butuh waktu. Aku tidak bisa tanpamu. Xiu. Kau percaya padaku, aku yakin bisa mendapatkan investasi. Soal dana, serahkan saja padaku. Semua hal, sudah kuatur. Aku percaya padamu. Kau pernah mengecewakanku.
Komandan Naga, memanggilku kemari, ada apa yang kau perlukan dariku? Hubungi perusahaan-perusahaan ini untukku. Hari ini adalah hari terakhir peluncuran proyek, dana sampai sekarang, tidak ada hasil juga. Anak perempuan, kita pergi memohon kepada kakekmu, masih sempat. Ayah, Chen Yuan berkata, dia punya cara. Kita tunggu dulu saja, apa yang bisa dia lakukan? Dia, seorang yang baru keluar dari JE, sebagai seorang F. Di mana dia bisa mendapatkan investasi, seandainya dia bisa mendapatkannya, apakah dia perlu menunggu sampai sekarang? Ya, kalau bukan karena dia membuat masalah, proyeknya sudah lama, sudah dimajukan, kita sekarang akan menemui kepala keluarga, ayo. Ini bukan tamu langka, kan? Kenapa kalian datang? Saat pergi hari itu. Sangat sombong ya. Ayah, kami sudah memikirkannya. Kontrak ini akan kami tanda tangani. Menandatanganinya boleh, tapi harus diubah sedikit. Keuntungannya, 95% untuk kami, sisanya untuk kalian. Ayah, bukankah sebelumnya sudah disepakati? 90%? Kemarin itu kemarin. Hari ini adalah hari ini. Sedikit akal sehat ini, kalian tidak mengerti semua ini. Kontrak ini, mau tanda tangan ya tanda tangan. Tidak mau, ya sudah pergi saja. Baiklah. Kami tidak akan menandatanganinya. Tidak apa-apa, proyek ini tidak jadi. Siapapun tidak boleh mendapatkan uang itu. Tidak boleh, Nak. Meskipun kita hanya mengambil sedikit, itu juga 50 juta. Benar, Nak. Ayo. Tidak boleh menandatangani. Waktunya belum tiba. Menandatangani apa? Xiao Chen Yuan, pengacau sialan. Kenapa kau datang lagi? 50 juta? Kau tidak akan mendapatkannya. Apakah kau juga tidak ingin keluarga kami mendapatkannya? Apakah kau ingin menandatangani? Atau percaya padaku? Aku percaya padamu. Kau percaya padanya? Apa gunanya dia? Dulu, kalau bukan karena dia, keluarga kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Bagaimana aku bisa melahirkanmu, anak perempuan yang tidak tahu diri ini? Sedang apa kau, yang tidak tahu diri itu kau? Kau penanggung jawab perusahaan investasi Hong Yuan. Penanggung jawab perusahaan investasi Wanxiang. Kok kalian semua datang? Beberapa pimpinan. Kenapa kalian tiba-tiba berkunjung? Halo, Nona Chen. Saya dari perusahaan Hong Yuan. Direktur Wu. Halo, Nona Chen. Saya Li Qin dari perusahaan Tianlun. Kesuksesan Wansang. Kalian baik. Nona Chen, kau tidak perlu tegang. Kami semua datang untuk membicarakan investasi. Perusahaan Hong Yuan, saya bersedia memberikan 1 miliar untuk kerjasama dengan pihak Anda. Wanxiang bersedia menginvestasikan 2 miliar. Kami, Tianlun Investasi, 3 miliar. See you. Mereka semua datang kepadamu untuk investasi. Katakan sesuatu. Gugup kenapa? See you. Terima kasih kepada para senior yang telah berinvestasi. See you. Selamat datang para senior yang telah berinvestasi. Ini benar-benar bagus sekali. Selama Nona Chen menyetujui saja. Tapi, para senior mungkin salah paham. Saya tidak membutuhkan investasi sebanyak itu. Nona Chen, silakan sampaikan saja. Kita beberapa orang, ratusan miliar. Mungkin tidak bisa. Puluhan miliar. Sembarangan saja. Beberapa puluh miliar. Para senior sekalian, sebenarnya paling banyak, 1 miliar sudah cukup, karena kita semua sudah datang. Saya untuk setiap keluarga, memberikan 1 miliar, boleh ya? Baik. Kita bantu Nona Chen. Langsung berikan. Bukan investasi, juga bukan pinjaman. Bukan, adalah investasi. Tidak perlu langsung diberikan. Nona Chen, tidak apa-apa, 100 juta ya, hanya uang kecil saja. Benar. Ini bukan apa-apa. Kan sudah kubilang agar kalian berinvestasi. Lagi ngapain sih? Benar. Nona Chen adalah investasi. Para senior sekalian keberatan untuk datang ke perusahaan Huating untuk menandatangani kontrak. Tentu saja tidak keberatan. Kakek. Maaf, saya tidak bisa menandatangani kontrak dengan Anda. Tapi, keluarga Chen akan mendapatkan bagian proyeknya. Saya jamin, kau. Ayah. Para bos itu, apakah kau yang memanggil mereka? Memang aku yang melakukannya. Bagaimana kau bisa melakukannya? Ini benar-benar luar biasa. Silakan duduk. Duduklah. Sangat mudah. Kok, jelaskan proyek ini secara detail. Biar mereka tahu, ini sepotong daging yang menggiurkan. Tidak mungkin. Saat aku mencari investor sebelumnya, penjelasannya bahkan lebih detail daripada kamu. Lalu mengapa mereka menolakku?
Aku menyebutkan dua orang. Satu adalah pengawal naga King Yu, dan yang lainnya adalah Panglima Naga Beijiang. Mereka tahu apa yang terjadi. Setelah itu mereka setuju untuk berinvestasi. Ini. Tuan Guru Naga Beijiang ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi proyek ini memang ada hubungannya dengan mereka. Benar ya, proyek ini. Lagi pula, ini proyek yang ditentukan oleh Direktur Wu, dan di belakangnya masih ada pengawasan dari pengawal naga giok muda. Mereka pasti menganggapnya sebagai latar belakang Xiu, Chen Yuan. Para pemilik perusahaan itu, apakah kau yang membujuk mereka satu persatu? Benar sekali, aku sudah berusaha keras. Chen Yuan, kau telah bekerja keras. Kali ini semua berkatmu. Benar, benar, benar. Chen Yuan berjasa paling besar kali ini. Aku mengira proyek ini hanya bisa mengandalkan kepala keluarga. Benar sekali, sampai sekarang aku masih merasa agak tidak nyata. Sudahlah, tidak usah dibicarakan. Sekarang aku akan memasak makanan enak untuk kita, keluarga kita. Mari kita rayakan. Aku akan membantumu. Pergi. Oh iya, Chen Yuan, sepupu Zhao Min, sekolahnya libur. Katanya ingin bermain ke rumah kita beberapa hari. Besok tolong jemput dia untukku. Baiklah, tidak masalah. Zhao Min, iya, aku kakak iparmu. Kamu sekarang di mana? Aku akan menjemputmu. KTV Royal Crown, ruang VIP 666. Baik, baik, baik. Aku akan segera ke sana. Beri aku sebuah ciuman. Bolehkah? Zhao Min, aku datang menjemputmu. Zhao Min, dia adalah kakak iparmu. Dia orang terkenal. Malam pertama pernikahan memperkosa kakak ipar sendiri. Tidak ada terjemahan yang masuk akal untuk. Kenapa kakakku menyuruhnya menjemputku? Malu sekali. Zhao Min, ayo pergi. Pergilah kau, aku bisa pulang sendiri. Aku tidak butuh jemputanmu. Kakakmu yang menyuruhku menjemputmu. Kau harus ikut denganku. Zhao Min sudah menyuruhmu pergi. Kau masih berdiri di sana ngapain? Tuli? Cepat pergi. Iya. Zhao Min, kakak kita. Zuoge akan mengantarnya pulang. Jangan ikut campur. Ikut aku. Kalau kau tidak ikut aku tidak bisa memberitahu kakakmu. Pergilah. Aku tidak kenal kamu. Aku bisa pulang sendiri. Tidak menyangka, ada begitu banyak gadis cantik di sini. Malam ini akan sangat menyenangkan. Siapa kalian? Pergi. Sobat-sobat. Di wilayah kita, dia menyuruh kita pergi. Pergi kau, panggil bos dan yang lainnya kemari. Katakan saja di sini ada yang cantik. Cepat datang. Kau terus saja mengamuk. Kalian semua berjongkok. Kita lihat siapa yang berani berdiri. Benar-benar pengecut. Kakakku benar-benar kasihan. Ternyata menikah dengan laki-laki yang penakut sekali. Saya menyarankan kalian untuk pergi. Kalau tidak saya akan melaporkan ke polisi. Adik kecil. Jika kau melaporkan ke polisi hari ini, malam nanti tidak bisa kembali lagi. Hahaha. Yang datang ternyata tuan kedua. Selesai. Selesai sudah. Gadis ini sangat cantik. Ini adalah pemberianku untuk tuan. Kau memang anak yang berbakti. Seseorang. Tahan gadis kecil ini, sisanya, pukuli lalu usir. Kuberikan kalian 10 detik, minggir semua. Tuan muda kedua ada di sini. Kau masih berani mencari masalah? Berani sentuh saudaraku. Lihat saja nanti apa yang akan kulakukan padamu. Kenal aku? Kenal. Berani memperlakukan tuan muda kedua seperti ini, akan kulukai kau. Berlutut semua. Karena kau sudah mengenal saya, maka akan mudah mengatasinya. Ya. Kau bilang, harus bagaimana ya? Semua saya serahkan kepada tuan. Hari ini terlalu banyak anak-anak. Saya tidak ingin marah. Pergi saja. Ya. Zhao Min, pulanglah bersamaku. Kau lihat aku kenapa? Palingkan wajahmu. Tidak mau, aku ingin melihatnya. Kakak ipar. Kamu memang sangat menarik. Semakin dilihat semakin tampan, penuh karisma laki-laki. Aku tahu. Kakak ipar.
Kamu juga benar-benar luar biasa. Itu kan bos besar dunia hitam. Dia bahkan berlutut di hadapanmu, dan sangat menurut padamu. Kau sebenarnya siapa? Urusan orang dewasa, anak-anak tak usah ikut campur. Kakak ipar, ibu saudara perempuan saya, sepupu perempuan saya, mereka, semua menganggapmu tidak berguna. Mereka memperlakukanmu seperti sampah. Identitasmu yang sebenarnya, mereka tidak tahu, kan? Kalau mereka tahu, apa yang terjadi hari ini? Kakak sepupuku, pasti akan mengagumimu. Jangan ceritakan ini kepada mereka. Rahasia ini hanya kita yang tahu. Itu dapat dianggap sebagai rahasia kecil kita, ya? Miner datang, cepat duduk, silakan. Kau menjemput Zhao Min, kenapa lama sekali? Zhao Min baru saja punya kegiatan, organisasi, baru keluar setelah selesai, benar. Aku ada sedikit urusan yang menunda, menjemput seseorang selama ini. Kukira, kau bahkan hal kecil seperti ini pun tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Kupikir, kau bahkan hal kecil seperti ini pun tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Zhao Min, kali ini, tinggallah beberapa hari lagi ya. Dulu kau selalu, aku tidak akan tinggal lama. Beberapa hari lagi aku pergi. Iya, Miner, kebetulan 2 hari lagi, ulang tahun kakakmu. Kamu harus ikut ya. Tenang saja. Aku pasti akan tinggal lebih lama beberapa hari lagi. Oke, sudah lama aku siapkan untukmu. Makanan enak di meja. Ayo. Bosan sekali. Kakak, suami kakak, dan bibi, semuanya pergi bekerja. Suami kakak, aku ajak kau bermain, ya? Kakak ipar, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kakak ipar, bangunlah. Aku tidak mau pergi. Oh iya, lusa. Adalah ulang tahun kakak perempuan. Kau sudah menyiapkan hadiah apa? Iya ya. Memang harus bersiap-siap. Ayo, kau ikut aku sebentar. Kau terus melihatku kenapa? Kakak ipar, aku melihat kakakku dan bibiku. Sama sekali tidak baik padamu. Lebih baik, kalian saja langsung bercerai. Kau ingin aku menjadi bujangan, bukan? Kau bercerai dengan kakak sepupuku. Aku akan langsung menikah denganmu. Lihat, aku secantik kakakku. Dia juga lebih muda darinya. Kau pertimbangkanlah. Kakak ipar. Kau pertimbangkanlah. Lihat aku secantik ini. Figurku, masih sebagus ini. Kalau kau terus seperti ini, aku sudah bilang ke kakakmu. Lusa ulang tahun kakak, kau tidak berniat memberinya hadiah ulang tahun. Sesederhana itu kan? Aku bukan tipe pria yang tidak romantis. Kakak ipar, kau benar-benar ingin memesan tempat di sini. Ini adalah restoran termegah di kota ini. Tapi tempat ini harus dipesan sebulan sebelumnya. Sekarang memesan, tidak tahu apakah masih sempat atau tidak. Ada aturan seperti ini juga, kok aku tidak tahu? Tidak apa-apa, tidak masalah. Bisa kukatasi. Pantas saja orang hebat itu berwibawa. Pak, Bu, tolong keluarkan kartu makan Anda. Saya tidak. Saya datang untuk memesan. Lusa saya ingin menyewa tempat ini. Maaf, Tuan. Di tempat kami perlu memesan sebulan sebelumnya melalui situs web. Jika tidak bisa makan di sini. Apa kau tidak mengerti yang kukatakan? Aku bilang lusa, ingin menyewa tempat ini. Ini bukan tempatmu membuat masalah. Kau tahu berapa biaya sewa tempat ini sehari? Apakah kau tahu, ini adalah jumlah uang yang tidak akan pernah bisa kau hasilkan seumur hidupmu. Siapa itu? Berani bertindak sesuka hati di sini. Aku ingin melihat. Anak tuan tanah dari keluarga mana? Zhao Min, adik kelasku, kau ada di sini? Zhao Min adalah adik kelasku tersayang. Dia memesan tempat. Langsung diatur. Mengerti, Tuan Muda? Bukan Nona ini yang memesannya. Beliau yang memesannya. Dia ingin memesan ruangan ini. Sepanjang hari, aku lupa memperkenalkanmu. Beliau. Dia adalah pacarku. Zhao Min. Kau menghindariku. Tidak perlu sembarangan mencari laki-laki untuk dijadikan tameng. Tidak juga. Aku tidak membohongimu. Kemarin kita masih tinggal di satu kamar. Zhao Min, kau ini khususnya mencari pria tua untuk tidur. Benar? Apa yang baru saja kau katakan? Ulangi lagi. Bagaimana kau bisa dalam waktu 10 menit akuisisi restoran keluargaku? Masih ada 2 menit lagi. Waktunya sudah habis. Ku ingin melihat. Bagaimana kau akan mengakuisisi restoran keluargaku? Tuan Xiao, ini kontrak yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Silakan periksa. Kontraknya juga dibawa. Jangan-jangan palsu. Ini benar-benar lucu. Halo,
Ayah, ada apa? Aku ada di pusat kota Suzhou. Kau anak yang boros. Kau tahu kau, sudah menyinggung siapa? Restoran keluarga kita hancur. Aku menyinggung siapa sih? Hanya orang miskin biasa. Ku bilang padamu, itu adalah orang penting sekali. Cepat minta maaf padanya. Kalau tidak, seluruh keluarga Liang kita akan hancur. Tuan Xiao yang terhormat, mulai hari ini, Anda adalah pemilik restoran ini. Silakan, Tuan pemilik, masuk. Tunggu sebentar. Barusan kau menghina Zhao Min, kan? Sekarang berlutut dan minta maaf padanya. Maka aku akan melepaskanmu. Nona Zhao, aku salah. Aku minta maaf padamu. Maaf. Tuan Xiao. Kau Xiao Chen Yuan? Kau Chen Suhua? Benar-benar kau. Teman lama, sekarang kau sudah sehebat ini. Restoran kelas atas. Kau bilang akuisisi ya akuisisi. Tadi kau bicara apa? Ulangi lagi. Kakak ipar, jangan marah, jangan lupa, tujuan kita datang hari ini. Kita datang untuk memesan restoran. Kak Liang. Kami lusa, ingin menyewa tempat ini. Bagaimana menurut Anda? Tidak mungkin. Restoran keluarga kami, ya. Lagi pula, tidak bisa disewa seluruhnya. Aku tawarkan harga 2 kali lipat. Bagaimana? Sepertinya, kau cukup kaya ya, jadi, mulai sekarang restoran kita akan menambah satu peraturan. Anjing. Dengan mereka berdua, dilarang masuk. Tuan muda, maksud Tuan? Tamu seperti apapun, bisa kami layani. Tapi anjing dan mereka berdua, kita sama sekali tidak akan menerimanya, ya? Betul, itulah maksudnya. 3 ekor anjing, dilarang masuk. Liang tahu. Apa maksudmu? Kau balas dendam pribadi, ya? Benar. Aku memang sengaja membalas dendam. Restoran ini adalah milik keluargaku. Aku mau menerima siapa? Ya, aku terima siapa. Kau tidak berhak ikut campur. Kau. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kau terima atau tidak? Ku beritahu kau. Seumur hidupku. Itu tidak mungkin. Aku memberimu 10 menit untuk mengurus keluarga Liang. Di restoran pusat kota, aku yang akan mengakuisisinya. Kakak ipar. Tidak mungkin bisa diakuisisi. Kekuatan keluarga Liang terlalu besar. Aku tertawa sampai mati. Sungguh ada orang yang ingin mengakuisisi restoran keluarga kami. Bahkan dalam waktu 10 menit. Kakak ipar. Kita pergi saja. Kamu lihat restoran lain saja. Itu tidak boleh. Aku sudah memilih tempat ini. Kalau mereka tidak mau melayani, maka aku akan membelinya. Sombong. Aku ingin melihat, bagaimana kau, dalam 10 menit, bisa mengakuisisi restoran keluargaku. Benar-benar kau ya? Wah, teman lama, sekarang kau, sehebat ini. Restoran kelas atas, kau bilang akuisisi ya akuisisi. Tidak menyangka kau adalah manajer restoran ini ya, kau juga hebat. Sekalipun aku hebat, tetap saja tidak sehebat kau. Sekarang kau majikanku. Oh iya, aku masih harus menyelesaikan beberapa prosedur untuk akuisisi restoran ini. Ada beberapa prosedur yang harus diurus. Aku akan mengurusnya. Tunggu dulu. Tentang akuisisi restoranku ini, jangan sampai terlalu mencolok. Aku lebih suka yang lebih rendah profil. Oh ya, satu lagi. Lusa ya, ada reuni teman sekelas. Saat itu ya, kau harus datang ya. Apa aku bisa tidak datang? Kalau begitu aku akan cerita hari ini. Semua akan kukabarkan. Hei. Aku pergi. Sudah cukup kan? Nanti kau telepon aku. Baik, jadi sudah disepakati seperti itu. Baik. Kakak ipar. Kau benar-benar hebat sekali. Kalau ada seorang pria yang juga melakukan ini untukku, mengatur pesta ulang tahun seperti ini, aku pasti akan mencintainya. Kakak ipar. Masalah kau mengakuisisi restoran itu, mengapa harus sembunyi-sembunyi seperti ini? Kau harus memberitahu Kak Xiu. Dia pasti akan tersentuh. Beberapa hal, tidak bisa terlalu mencolok, harus sedikit demi sedikit, mengungkapkannya perlahan pada kakakmu. Lagi pula, laki-laki harus sedikit misterius, baru menarik. Oh iya, hati-hati saat kau bicara, jangan sampai ketahuan. Tenang saja, mulutku sangat rapat. Sekarang, tempat pesta ulang tahunnya, sudah teratasi, hadiah ulang tahun, saya juga sudah menyuruh orang untuk mengaturnya. Selanjutnya, tinggal menunggu saja. Semua sudah dipesan, restoran semewah ini. Masih perlu memberi hadiah apa lagi sih? Rahasia. See you, hari ini pesta ulang tahunmu. Nanti akan ada orang yang
Memberimu kejutan besar. Ya, benar sekali. Tempatnya sudah diputuskan di kota kita. Hotel paling mewah. Hotel Tianlong. Itu terlalu mahal. Makan dan minum sesukanya saja sudah beberapa puluh ribu yuan. Aduh, ulang tahunku. Aduh, Siyu. Ini bukan yang kami pesan. Ini sudah dipesan orang. Lagi pula, adalah paket termahal di hotel ini. Paket kelas atas. Jangan dilihat, pasti bukan dia. Dia ingin mengadakan pesta ulang tahun untukmu, tapi dia tidak mampu. Si Tian datang. Silakan duduk. Sedikit minuman beralkohol impor dan kosmetik, sedikit pemberian. Semoga berkenan. Datang saja sudah cukup, masih membawa hadiah juga. Siyu, tetap cantik sekali. Hari ini ulang tahunmu, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu, kau pasti akan menyukainya. Terima kasih. Begini, waktu kita juga sudah tidak pagi lagi, kita langsung ke hotel saja ya. Siyu, ayo kita cepat pergi, ibu belum pernah ke sana. Hotel naga terbesar ya, tunggu dulu. Ada apa? Ada apa lagi? Siyu, sebenarnya aku sudah memesan pesta ulang tahunmu di restoran. Aku akan membawamu ke sana. Kau sudah memesan pesta ulang tahun. Lalu bagaimana? Dia, si Tian, memesannya di Hotel Tianlong. Satu meja saja harganya lebih dari 100.000. Kau? Tuan Xiao. Bagaimana dengan pesanan makananku hari ini? Jika tidak pergi, ratusan ribu akan hilang. Kau memang sudah memesan pesta ulang tahun. Kerugiannya hanya beberapa ribu rupiah saja. Aku akan menggantinya untukmu. Kau ganti rugi aku. Aku takut kau tidak mampu membayarnya. Kau ganti rugi aku. Aku takut kau tidak mampu membayarnya. Kau memesan di mana? Yang kupesan adalah Hotel Tianlong. Ruang VIP 888. Standar terendah 120.000. Yang kupesan adalah restoran Huating Jinzuo. Apa? Huating Jinzuo. Makan di sana, sekali makan saja, harganya puluhan ribu dolar. Hanya kamu. Aku saja tidak pernah bisa memesan makanan di sana. Bagaimana kamu bisa di sana? Sudah memesan satu meja. Aku tidak memesan meja. Aku menyewa seluruh restoran ini. Kau tahu menyewa satu hari, biayanya berapa? Xiao Chen Yuan, kau tahu, apa yang kau katakan, menyewa seluruh gedung Jinzuo. Ibu, kau tidak percaya padaku, kalau begitu sekarang kita bisa pergi. Chen Yuan, jangan bicara lagi. Karena Tuan Xiao mengatakan, bahwa dia telah menyewa seluruh gedung Jinzuo. Kalau begitu, ayo kita lihat. Lagi pula, kita sudah menyewa seharian. Kalau kita tidak pergi, akan sangat merugikan. Si Tian, jangan dengarkan omong kosongnya, mana mungkin dia mampu menyewa. Paman Chen, aku melihat Tuan Xiao, sangat yakin seperti itu, maka seharusnya tidak palsu, kan? Ayo, kita lihat. Kita lihat bagaimana kau menyelesaikannya nanti. Jika kau tidak memiliki kemampuan itu, jangan sok mampu, sungguh memalukan. Ayo, ayo. Siyu, kau percaya padaku, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kau bahkan menyebutkan restoran lain. Aku masih bisa memikirkan cara, tapi Huating Jinzuo ini, meskipun kamu kaya raya, belum tentu bisa menyewa seluruh tempat. Siyu, hari ini hari ulang tahunmu, bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Tenang saja, semuanya sudah ku atur. Kakak, selamat ulang tahun. Restoran Huating Jinzuo, untuk Nona Chen Xiu, selamat ulang tahun. Anda adalah satu-satunya yang mengadakan pesta ulang tahun di restoran Huating Jinzuo kami. Atas nama restoran kami, ku sampaikan doa terbaikku. Xiu, aku akan seumur hidupku menjagamu. Chen Yuan, terima kasih. Hari ini aku sangat senang. Senang saja sudah cukup. Untuk membuatmu bahagia adalah tanggung jawabku. Sebenarnya hadiah ulang tahunmu sudah kusiapkan juga. Kita sudah saatnya memiliki satu rumah sendiri. Nanti, tidak perlu lagi tinggal bersama orang tua. Ini yang kamu beli? Dari mana kamu dapat uangnya, termasuk soal menyewa seluruh tempat di Golden Seed itu?
Apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, tidak apa-apa, aku percaya padamu. Tunggu sampai suatu hari kau ingin menceritakannya, lalu katakan padaku. Kau tidak takut aku akan melakukan sesuatu yang melanggar hukum? Jika kau berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, aku akan menjadi orang pertama yang melaporkanmu. Ayo pergi, Chen Yuan, mari kita lihat rumah kita. Baik. Tips mohon perhatian pada tingkatan silakan. Anak tangga, hati-hati dengan anak tangga inilah Huating Jinzuo. Ini terlalu mewah. Pelan-pelan. Tentu saja, yang bisa makan di tempat ini adalah orang-orang berpengaruh dan berkuasa, tokoh-tokoh penting. Oh ya. Restoran Golden Seed ini, setelah pemesanan berhasil, akan diberikan kartu berlapis emas. Hanya dengan kartu emas itu bisa masuk. Tuan Xiao. Kartu emas Bapak di mana? Bisakah Bapak menunjukkannya? Izinkan kami melihatnya. Saya tidak punya kartu emas. Saya sudah memesan seluruhnya, seluruh restoran, berbeda dengan yang sudah dipesan. Sudahlah. Tidak ada ya sudah. Jangan berdebat di sini. Sitian. Jangan menertawai saya ya, dia memang selalu seperti itu. Suka sekali mengatakan, omong kosong. Paman Chen. Aku anggap saja, lelucon saja. Sekarang juga sudah tidak terlalu pagi. Di sana seharusnya hampir siap. Kita pergi ke Tianlong saja. Iya. Ayo. Tunggu dulu. Meskipun aku tidak punya kartu emas, tapi bisakah makan di sini? Masuk saja dan lihat, kan langsung tahu. Hei, kau tidak punya kartu emas WARNTIN. Mau masuk kemana kau? Kalau kau masuk, juga akan diusir. Xiao Chen Yuan, maksudmu apa sih? Kau harus membuat seluruh keluarga kita malu di depan umum. Baru kau senang? Ya, ayah. Bagaimana kalau kita masuk dan melihatnya? Mungkin saja Chen Yuan berbicara jujur. Paman dan bibi. Karena si Yu sudah mengatakan seperti itu, maka kita masuk saja dan lihat. Ya, bagus juga. Buka saja. Kakak. Selamat ulang tahun. Masih mau datang ke perusahaan kita untuk membuat masalah? Siapa kalian? Mau ngapain masuk ke sini? Kau pemimpin proyek ini, kan? Pembayaran proyek ceki, tidak benar? Ini termasuk pemaksaan penjualan, telah menipu semua warga desa kami. Maksudmu apa? Kau tidak mengerti, entah kau membayar ganti rugi, entah saya telah membongkarnya. Proyek kalian, maaf. Semua program kami, semuanya sesuai dengan peraturan. Jika kau merasa jumlah pembayaran ceki tidak sesuai, tidak seharusnya kau datang kepada kami. Harusnya kau mencari ceki. Kami tidak bisa mengurus itu. Kami hanya orang kasar, hanya tahu bahwa kalian di tanah kami membangun sesuatu. Siapa yang menyuruh kalian datang? Aku mana ada disuruh orang. Aku ya hanya mewakili warga desa Malang ini. Katakan saja, kamu mau berapa? Kami sudah menghitungnya. Ganti rugi kami 1 miliar lagi, baru masalah ini selesai. Tidak mungkin. Kami 1 sen pun tidak akan memberikan kepada kalian. Bagus. Kalau begitu nanti, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Kawan-kawan, pergi. Anakku sayang, mereka pasti melihat kita kaya, ingin menjebak kita. Bagaimana sekarang? Halo, manajer, tidak baik, tempat konstruksi kita dirusak orang. Lanjutkan saja, saya mengerti, hentikan proyeknya dulu sebentar. Kakek. Wanita itu, Chen Xiu, dia merayakan ulang tahun, menyewa seluruh gedung Huating Jinzuo. Untuk acara tersebut, dia ini, terlalu sombong ya. Keluarga Chen Xiu ini, memang tidak tahu diri. Dulu kalau bukan karena kakek merawat mereka dengan baik, seisi keluarga mereka, dulu harus mengemis makanan, sekarang sudah baik. Kaya raya, berani sekali tidak mendengarkan, kata kakek. Benar juga. Aku juga tidak menyangka, mereka berani membangkangku. Tapi sebelumnya, keluarga mereka sangat patuh. Kakek. Pasti, Xiao Chen Yuan itu, kau perhatikan tidak? Sejak Xiao Chen Yuan itu kembali, semuanya berubah. Aduh. Sekarang, semuanya menjadi, sudah pasti. Lalu bagaimana, proyek ini? Dia, Chen Xiu, juga, jangan harap bisa berjalan lancar. Kau ada ide apa?
Proyek ini, kita tidak bisa melakukannya. Dia, Chen Xiu, juga tidak akan bisa melakukannya. Aku kenal seorang tokoh besar, selama dia turun tangan. Tokoh besar ini adalah, di dunia bawah tanah dikenal sebagai Tuan Serigala. Yaitu orang itu, satu orang satu pisau, tebas lebih dari 100 orang. Orang yang kejam, katanya, dia karena hal ini, dipenjara selama 10 tahun. Tahun lalu baru dibebaskan. Dan, dia dan Xiao Chen Yuan, masih satu JE. Baik. Kau, pergi meminta, Tuan Serigala keluar gunung. Biaya. Aku yang akan menghadapinya. Tenang saja, aku pasti akan baik-baik saja, memberikan pelajaran, pada putri. Chen Xiu. Tidak baik, ada masalah besar. Ayah kenapa? Di tempat kerja kita, baru mulai kerja, ada yang tidak puas. Model Ceki ini tidak hanya sampai ke tempat kerja kita, melainkan juga memukuli pekerja itu. Katanya mau buat keributan di kantor. Kakak, saya hanyalah preman kecil. Saya salah, saya mohon, ampuni saya, aku sudah meminta maaf padamu. Katakanlah, siapa yang menyuruhmu untuk membuat keributan? Cepat katakan, aku akan mengatakannya. Ya, Tuan Lang yang menyuruhku datang. Tuan Lang, suruh dia datang menemui saya dalam waktu setengah jam. Baiklah. Saya akan menelepon sekarang juga. Halo. Daoba. Ada apa? Halo, Tuan Lang, tolong aku. Ada masalah besar, cepat datang. Orang Tuan Lang, berani juga mereka macam-macam. Mereka benar-benar berani sekali. Tunggu, kumpulkan saudara-saudaraku. Jalan. Mas Main, saudara, Mas Main, kau bergaul di jalanan mana? Berani atau tidak? Sebutkan nama besarmu. Tuan Serigala, ya kan? Proyek Chengxi, siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Kau kira kau siapa? Berani sekali kau menginterogasi aku. Tuan Serigala, cepat berlutut. Mereka itu, orang dari Komandan Naga Xinjiang. Urusan, sudah selesai semua, bagus. Hahaha. Urusan apa? Yang membuat kakak Serigala, senang sekali. Keluarga Chen, sekumpulan orang bodoh, mereka secara cuma-cuma memberi saya 10 juta. Katanya mereka menyuruhku menangani proyek di kota bagian barat untuk membangunnya, menciptakan kekacauan. Aku pikir bertemu lawan yang tangguh, tapi berhasil diselesaikan dengan mudah. Uang yang didapat dengan mudah. Bagaimana aku tidak senang? Hahaha. Proyek di sebelah barat kota. Penanggung jawab proyek. Apakah namanya Chen Xiu? Sepertinya ada yang bernama Xiu. Kenapa kau ikut campur? Kau kenal dia? Sebagai saudara, aku menasihatimu, jangan sekali-kali ikut campur dalam urusan ini, perempuan ini. Kita tidak mampu melawannya, di sini. Dan juga aku, Tuan Serigala, orang yang tidak berani kita lawan. Aku ingin melihat, perempuan macam apa, yang tidak mampu aku lawan. Perempuan ini sangat spesial, yang macam-macam dengannya. Tidak akan berujung baik. Termasuk kau, kakak Serigala, tidak terkecuali. Hong Er, apa maksudmu? Mengucapkan kutukan untukku. Baiklah, aku ingin melihat latar belakang wanita ini. Di belakangnya adalah... Hei, kakak Wolf, aku tidak bisa mengatakannya. Dengarkan saja nasihatku, saudara. Jangan sekali-kali pergi, menyentuh dia. Hong Er, kau meremehkan aku, bos serigala. Ya, sudahlah. Kau pergi sana, kakak serigala. Yang harus kukatakan sudah kukatakan. Semoga pilihanmu tidak akan kau sesali. Ada apa, Siu? Ada apa? Proyek kita sudah diincar orang-orang preman. Mereka mengirim orang untuk memeras. Kalau tidak memberi uang, mereka tidak akan pergi. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Tidak apa-apa, aku punya cara. Proyek besok, kalian lanjutkan saja. Benar. Kalau begitu, bagaimana jika mereka datang lagi untuk membuat masalah? Percayalah padaku. King Yu, pergilah dan selidiki untukku. Mereka adalah orang-orang dari Komandan Naga Beijiang, Tuan Serigala. Di sini tidak hanya mereka beberapa orang, di luar masih ada tim yang bersenjata lengkap. Main kalau kita berani melawan, mereka akan menembak. IND berlututlah. Kakak, mata saya buta,
tidak mengenal gunung emas. Bicara baik-baik, ada beberapa hal, aku tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya. Kakak, kami salah. Semua itu karena menantu keluarga Chen, Jiang Shen, yang menyuruhku melakukan itu. Benar. Di sini ada rekaman percakapan kami. Dan juga riwayat transfer. Silakan lihat. Keluarga Chen benar-benar mencari es. Kami juga semua telah dibutakan. Mohon ampunilah kami. Ku dengar proyek di sebelah barat kota. Kalian telah membongkar banyak sekali ya. Kakak. Tenang saja. Berapa banyak yang dibongkar, kami pasti akan memperbaikinya untukmu. Semua berikan padaku. Besok pergi bekerja ke lokasi proyek. Dengar ya. Kakak, bagaimana menurutmu cara penanganannya ini? Puas atau tidak? Oh iya. Aku bahkan sudah mempersiapkan 10 juta untuk departemen proyek kita di sebelah barat kota. Mohon, berbesar hati. Jangan sampai, mulai malam ini saja, besok paginya aku berharap melihat hasilnya. Ya. Maaf bertanya, Kak, dengan Nona Chen Xiu, hubungannya apa? Dia istriku. Sudah. Kalian kerjakan dengan baik. Saya kembali. Baik, tenang saja, Tuan, pasti akan memuaskan Tuan. Halo, Tuan Lang. Bagaimana perkembangannya? Jiang Shen, kau menipu aku. Tunggu sampai aku kembali, nanti aku selesaikan kau. Hei, Tuan Serigala, bagaimana urusan itu? Jiang Shen, kau menipu aku. Nanti aku urus kau setelah aku kembali. Halo. Ada apa? Urusannya sudah selesai. Tuan Lang berkata, kita hampir saja membahayakannya. Dia juga berkata, tidak akan memaafkan kita. Ini, ada apa ini? Cepat periksa. Amarah Tuan Lang, keluarga Chen kita, tidak mampu menanggungnya. Baik, aku akan pergi sekarang juga. Ayah, bagaimana keadaannya? Apakah mereka datang untuk membuat masalah? Mereka memang datang. Tapi agak aneh. Anehnya bagaimana? Preman-preman yang datang kemarin, semuanya bekerja di lokasi proyek kita. Lagi pula, mereka lebih rajin daripada pekerja kita. Apa? Apa yang kalian mau? Ku beritahu kalian, tidak ada uang. Taruhkan nyawamu, jika kalian berani datang lagi membuat masalah, aku akan melapor ke polisi. Tidak berani, Nona Chen Xiu. Tuan Chen Jianbin, selamat malam. Mereka semua memanggilku Tuan Serigala. Menyebabkan banyak masalah, hatiku ini malu. Tadi malam mereka membongkar proyeknya. Aku sudah menyuruh mereka memperbaikinya semalaman. Benar. Mulai hari ini, semua orang di bawahku, semua saudara-saudaraku ini, semua sepenuhnya akan kau perintah, sampai proyek konstruksi. Kami tidak akan memungut biaya apapun. Apa? Kalau begitu, aku pamit. Anakku. Ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Jangan-jangan. Siu, kau sudah pulang? Bagaimana? Masih ada yang membuat keributan? Chen Yuan, kau sebenarnya telah melakukan apa? Bagaimana para preman itu? Sikapnya berubah drastis seperti itu. Tidak ada apa-apa kok. Aku kenal dengan Tuan Lang, teman dekatnya, hubunganku dengannya juga baik, jadi pasti akan memberi aku sedikit bantuan. Orang-orang seperti itu ke depannya, lebih baik kau kurangi kontaknya, 5 juta sebelumnya, juga kau pinjam dari teman dekatnya kan? Kira-kira begitulah. Baik, tunggu aku mendapatkan uangnya, kita akan segera melunasi, 5 juta itu. Baik, semua terserah padamu. Kalian datang ke rumahku untuk apa? Apa sebenarnya yang telah kalian lakukan? Sampai membuat Tuan Serigala marah. Sekarang sudah begini, Tuan Serigala akan meminta pertanggungjawaban kita. Kalian puas sekarang? Cepat kau berikan padaku. Minta maaf kepada Tuan Serigala. Kalau begitu keluarga Chen kita akan hancur. Keluarga Chen kalian akan hancur. Apa hubungannya dengan kita?
Ternyata orang-orang itu adalah orang yang kalian suruh datang. Bagaimana? Mustahil. Mereka bukan suruhan kita, ya. Ya, Xiao Chen Yuan telah menyinggung mereka. Mereka yang memberitahu kami untuk datang. Kalian cepat, minta maaf kepada mereka. Kalian sendiri yang melakukan hal ini. Kalian sendiri yang harus menanggungnya. Sudahlah, jangan berkelit lagi. Mau minta maaf, kalian saja yang pergi. Kami tidak akan pergi. Kau berani memukul kami, aku akan menghajarmu. Berani-beraninya kau menyentuhku. Kau mau mati, ya? Berani sekali kau. Coba saja kau berani macam-macam denganku. Tuan Lang. Anda datang, kok kamu? Bawa mereka berdua keluar. Cepat, baik, Tuan. Tuan Lang, aku salah, ampuni aku, Tuan Lang. Lepaskan kami berdua. Nona Chen Xiu. Ini 10 juta. Keluarga Chen menyuruhku untuk membuat masalah. Upahku. Sepeser pun tidak kurang. Semua ku berikan padamu. Kakak Wolf sungguh sopan ya, kita semua kan teman. Tapi karena kakak Wolf sangat baik hati, kita tidak perlu sungkan lagi. Chen Yuan, kita tidak bisa menerima uang ini. Aduh, jangan sungkan, kita semua saudara. Sedikit tanda hati. Kalau begitu, tanda hati ini sudah sampai, tidak ada lagi urusan. Kalau begitu aku pergi dulu. Berikan padaku. Apa? Kau bicara apa? Aku tidak mengerti. Jangan sembunyi-sembunyikan uang rahasia. 10 juta ini akan kurasakan dulu. Akan kusimpan dulu untukmu. Baiklah, istriku. Kalau begitu, jemput aku saja. Keluargaku sudah tahu. Siapa? Teman lama. Dia memaksa aku untuk ikut. Reuni teman sekolah, tidak ikut pun tidak bisa. Sudahlah, kalau begitu, cepatlah membereskannya. Aku tidak akan mengantarmu. Nanti aku masih harus rapat di kantor. Kukira kau akan membawa Chen Xiu juga. Naiklah ke mobil. Hai. Sebanyak itu penghasilannya. Aku bilang aku jual JH. Kau percaya? Percaya? Kenapa tidak percaya? Lagi pula, kemewahanmu sudah pernah kurasakan. Kau jangan sampai keceplosan ya. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian. Tenang saja. Chen Suhua. Chen, bunga kelas. Bunga kelas memang pantas disebut bunga kelas. Benar-benar secantik dulu. Ayo. Oh, bukankah ini Xiao Chen Yuan, tokoh terkenal di masanya ya? Aku benar-benar tidak menyangka, kau masih bisa datang. Aku juga sebenarnya tidak ingin datang. Cepat, silakan masuk, menunggumu. Mari kita bersama. Ayo pergi. Duduk. Jangan sungkan ya, duduk. Xiao Chen Yuan. Benar-benar Xiao Chen Yuan. Dia bahkan datang untuk ikut serta reuni sekolah. Benar-benar Xiao Chen Yuan. Dia benar-benar datang, ikut reuni sekolah. Xiao Chen Yuan, kau sendirian duduk di pojok, sedang apa? Sini, duduk di meja kami. Ceritakan juga kepada kami, apa yang terjadi padamu di JE. Aku juga sudah mendengarnya. Dia baru saja keluar dari Ye. Belum bekerja saja sudah cukup buruk. Masih berurusan dengan mertua. Memalukan sekali. Tentu saja, ya. Ku dengar. Xiao Chen Yuan masuk daftar hitam banyak perusahaan besar. Siapa yang mau mempekerjakan seorang LGF? Sebagai karyawan? Chen Yuan, kita kan teman sekelas. Begini saja. Perusahaan saya
sedang mencari petugas keamanan, termasuk makan dan tempat tinggal. Gajinya 4.000 yuan. Menurutku fisikmu pasti cocok. Jangan menggodanya lagi, Chen Yuan. Sekarang dia punya bisnis sendiri. Bisnis sendiri. Chen Banhua, jangan bilang kau menampung Xiao Chen Yuan. Tadi aku lihat, dia datang bersamamu. Cukup, jangan bicara lagi. Baiklah, baiklah, sudahlah. Ketua kelas, menurutku, Chen Banhua ini cukup tulus perasaannya ya. Xiao Chen Yuan sudah seperti ini, dia masih begitu peduli padanya. Kau harus buru-buru ya. Tenang saja, aku akan kalah dari seorang LGF. Jangan khawatir semuanya, kelas kita hari ini masih akan kedatangan tokoh penting. Jangan-jangan, Xia Chenling. Tentu saja, kau belum tahu? Ayah Xia Chenling sekarang sudah menjadi kepala distrik. Memanggilmu LZ kemari, untuk meminta maaf padaku. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai. Apa? Biarkan aku, LZ, meminta maaf padamu. Xiao Chen Yuan, kau sakit kepala ya? Kau tahu, ayah Tuan Xia. Siapa? Dia meminta maaf, berani kau menerimanya? Benar. Siapa sebenarnya dirimu? Ingin membuat kepala distrik meminta maaf padamu. Kau ini LGF yang baru keluar dari Y. Kau pantas. Chen Yuan, kau gila. Xiao Chen Yuan. Aku terlalu baik padamu, ya, tidak kuberikan sedikit pelajaran padamu. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting. Kau berani memukul Tuan Xia, kau ingin mati. Kalian semua berdiri di sana. Cepat telepon LZ, untuk meminta maaf. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ayah, cepatlah selamatkan aku. Xia Longfei, ya kan, cepat minta maaf padaku. Namaku Xiao Chen Yuan. Ku beritahu kau. Aku akan membuatmu sengsara, dan Chen Xiu juga. Aku tidak akan melepaskan dia. Chen Yuan, kau sudah membuat masalah besar. Kau lari dulu saja, lari sejauh mungkin, cepat. Untuk apa aku lari? Aku masih harus menunggu dia, LZ, untuk meminta maaf. Ayah, akhirnya kau datang. Cepat selamatkan aku, anak durhaka. Ayah. Anak durhaka. Tidak apa-apa kan? Ayah. Aku anakmu. Lihat, aku yang terluka. Aku tidak apa-apa. Syukurlah. Aku telah mengganggumu. Perihal ini, pasti akan kupertanggungjawabkan padamu. Bagaimana bisa kau begini? Kau anak yang boros sekali. Kau ingin membuatku bangkrut, ya? Tuan Xiao, ini bukan gedung perkantoran wali kota. Apakah ini Wu Xiaoliang, sekretaris pertama? Ya, dia. Begitu dia muncul, pada dasarnya itu mewakili wali kota yang muncul. Kau baik-baik saja, aku sangat khawatir. Tadi Zhou menelepon 10 kali. Kukira terjadi sesuatu yang besar. Sekarang dia sedang rapat di luar, tidak bisa datang. Dia sengaja menyuruhku untuk menjengukmu. Aku tidak apa-apa, sudah merepotkan Tuan Zhou. Lain kali akan kutraktir dia semangkuk mie. Baik, pasti akan kusampaikan. Jika wali kota Zhou mendengarnya, pasti akan sangat senang. Kepala distrik Xia, ada apa ini? Semua salahku. Karena pengawasanku yang kurang ketat, anakku telah menyinggung Tuan Xiao. Tuan Xiao, semuanya salahku. Silakan hukum saya, hukum saja aku. Sudahlah, ini semua hal kecil, bawa dia pergi. Jangan sampai aku bertemu dengannya lagi. Tuan Xiao, saya pasti akan mendidik putra saya dengan baik. Jangan biarkan dia keluar lagi, dan membuat masalah. Reuni sekolah ini benar-benar membosankan. Su Hua, aku pergi dulu, kalian lanjutkan saja, baik. Xia Sao. Tapi aku sudah menunggumu. Xia Sao, kau masih ingat aku Wang Yubo, waktu kuliah dulu. Aku pernah membantumu berkelahi, Xiao Bo. Ingat, Tuan Xia masih ingat saya ya, semua sudah mendengar. Tuan Xia, perusahaan keluarga kami,
sedang mempersiapkan sebuah proyek yang perlu persetujuan dari pimpinan di atas. Kami harap Tuan Xia mau membantunya. Tentu, tentu. Oh iya, teman sekelasku, istri Qi Jie mengintai Jie. Apakah anak laki-lakinya sudah datang? Xia Sao. Tidak mungkin anak itu tidak datang. Sekarang seluruh industri bergantung padanya. Dia pasti akan datang untuk meminta bantuanmu. Xiao Chen Yuan, cepatlah kemari, sapa Tuan Muda Xia. Ini meremehkan Tuan Muda Xia. Jangan, Xiao Chen Yuan dulu adalah orang terkenal. Ayahku juga sering menyebutnya. Aku juga harus. Dia sedang rajin belajar. Belajar bagaimana mendekati kakak ipar. Masih bengong ngapain? Cepat ke sini. Xiao Chen Yuan. Jangan sampai kau ingin Tuan Xia secara pribadi menyuruhmu bangun. Xiao Chen Yuan, cepat kemari. Jangan keterlaluan. Xiao Chen Yuan, kau berani sekali. Ya, ini pertama kalinya seseorang berani tidak mengindahkan aku. Kuberikan kau satu kesempatan. Minggir, pergi kau. Pergi kau. Apakah kau tuli? Chen Yuan. Cepat bangun, minta maaf kepada Tuan Muda Xia. Tuan Muda Xia bukan orang yang bisa kau lawan. Cepat bangun. Berlututlah di hadapan Tuan Muda Xia. Kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidup. Panggil Elset kemari, minta maaf padaku. Kalau tidak, masalah ini belum selesai.